Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Ya, ini Baik, baik. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan 5R. Ini singkat, padat, dari cukup simpel aja. 5R adalah bagian dari rangkaian dari pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja ya. Jadi ini sangat penting juga. Mungkin ini adalah salah satu hal yang sepele dan sering sekali saya lihat itu disepelekan, bahwa sebenarnya pentingnya 5R itu sangat banyak terkait dengan diri kita, terkait dengan perusahaan ataupun dengan alat yang akan kita gunakan. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, pada hari ini kita berdoa, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa bersilakan. Doa tidak dibatasi. Dan selanjutnya sebelum langsung ke materi yang tidak kita dulu, Mas Yana, Hadir Pak. Mas Vito, Hadir Pak. Mas Adindra. hadir Pak. Oke, terima kasih ada semua ya. Hadir Pak. Siap. Baik, untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan 5R, yaitu ringkas atau seri atau pemilihan, bukan seri. Jadi kalau di bahasa Sunda seri itu Mas Yana mungkin sudah paham sekali ya dengan seri. Atau seri ya, ini seri atau ringkas kuncinya yaitu memutuskan dengan tegas untuk pemilihan menggunakan antara yang diperlukan atau yang tidak diperlukan. Jadi kita pada saat melakukan kebijakan barang atau alat yang perlu kita pergunakan atau yang tidak dipergunakan untuk bisa dipersiapkan secara baik ya. Jadi ada untuk menerapkan manajemen sertifikasi ini ada beberapa pola atau beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cek barang yang ada di area masing-masing, tetapkan kategori barang yang digunakan atau tidak, beri label, misalnya warna merah untuk barang yang tidak layak digunakan atau sudah rusak. Yang selanjutnya disiapkan tempat untuk menyimpan atau membuang, memusnahkan barang yang tidak digunakan. Dan selanjutnya yaitu memindahkan barang yang telah diberi warna label ke tempat yang telah disediakan. Jadi ringkas atau pemilahan itu sendiri yaitu membutuhkan keterampilan kita ya, agar pada saat kita bekerja itu kita tahu barang yang apa saja yang perlu kita gunakan, barang apa saja yang tidak perlu kita gunakan, atau barang yang ada di area kerja kita. Yang selanjutnya itu rapi atau saiton. Ini bukan saiton ya, tapi saiton atau setan atau penataan. Saiton atau rapi yaitu menata barang sehingga mudah dan cepat pada saat mencari. Nah, itu pada saat rapi ini kita memudahkan untuk mencari barang yang perlu kita gunakan. Dengan kita menatanya dengan baik, tentunya kita akan menggunakannya pun secara mudah dan gampang. Adapun beberapa caranya yaitu dengan rancang metode penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah untuk didapatkan atau dibutuhkan pada saat kita mencari. Yang kedua yaitu tempatkan barang-barang yang diperlukan ke tempat yang telah disediakan agar diakan dari usaha. Yang ketiga itu dari label atau identitas pada barang tersebut agar tentunya pada saat menaruh dan mengambil kita gampang untuk menentukannya. Nah, itu sedikit gambaran saja pada gambar di atas ya, kita bisa lihat. Tentu penempatannya itu harus sesuai dengan tempat yang telah disesuaikan dengan barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu resik atau seiso, bahasa Jepangnya itu tipe ya, artinya seiso bukan siso. Atau pembersihan. Resik atau seiso itu tak hanya membersihkan namun juga dirawat agar fungsi terjaga dengan baik dan dapat digunakan dalam waktu yang panjang. Ketika kita melakukan pembersihan terhadap peralatan, terhadap mesin yang telah kita gunakan, itu akan satu dari estetiknya juga bersih, akan mudah dipandang. Yang kedua tentunya barang tersebut akan awet. Kebersihan menyangkut semua hal yaitu terkait dengan ruangan, fasilitas,
alat dan pakaian yang kita kenakan harus juga bersih. Jadi bersih itu bukan hanya terkait dengan area kerja saja, tapi terkait dengan fasilitas yang kita pakai, peralatan yang kita pakai, dan tentu kita sendiri pakaian yang kita pakai harus bersih. Kalau bersih kan nyaman dipakainya ya. Yang selanjutnya yaitu rawat atau seiketsu atau pemantapan. Nah, ini bahasa Jepang juga ya, 5R itu, R-nya itu dari Indonesia-nya, kalau S itu dari Jepang. 5S itu bukan senyum salam sapa sopan santun. Tapi tadi yang saya jelaskan ini. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu terkait dengan pemantapan atau rawat, yaitu memastikan seluruh aktivitas pemeliharaan, penataan, dan pembersihan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan teratur. Jadi dari ketiga tadi ada bersih, ada rapi, ada rawat, itu selalu dilakukan terus menerus agar tentunya pada saat pemeliharaan kendaraan tersebut juga akan berdapat lebih bagus. Nah, ada pun beberapa caranya yang itu adalah untuk dari rawat itu sendiri, yaitu ada mudah dilihat dari jarak jauh, pasang barang atau benda tepat yang tepat, pesan yang tegas, informatif, biasanya seperti itu, mudah digunakan kapan saja, mudah diikuti dan dipelajari. Yang selanjutnya ada pilih alat atau yang prioritas agar ruang lebih teratur. Yang kelima, yang terakhir adalah rajin ya, atau seiketsu atau kebiasaan. Rajin ini yaitu penguatan komitmen seluruh pihak sebagai tanggung jawab bersama untuk melaksanakan 5R atau 5S secara disiplin dan bersama-sama sebagai sebuah tim yang saling berkaitan satu sama lain, serta kesadaran risiko yang dapat terjadi pada individu maupun kelompok jika melaksanakan 5S. Jadi 5S itu rajin itu sendiri adalah wujud dari keempat tadi pola tadi ya. Jadi sehingga tanggung jawabnya itu bukan hanya si atasan saja atau yang punya perusahaan saja atau pimpinan perusahaan saja, tapi semua elemen yang ada di suatu lingkungan pekerjaan. Misalkan kita di sekolah ya, semua ini ada siswa, ada guru, ada mungkin laborat, ataupun tim manajemen gitu ya, semua melakukan kegiatan tersebut agar tercapainya kesadaran risiko terkait dengan bahaya pekerjaan. Jadi saya harap tentunya teman-teman pada saat melakukan pekerjaan di bengkel ataupun nanti di perusahaan itu harus memperhatikan terkait dengan 5R ini. 5R itu adalah wujud dari boleh jadi dikatakan terkait dengan kepribadian kita. Jadi ketika kita melaksanakan 5R dengan benar, tentu orang tersebut pasti akan bicara baik. Mungkin ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi singkat pada hari ini? Cukup ya? Baik, mungkin untuk minggu ini itu saja. Nanti kita akan lanjut terkait dengan praktek di lapangan langsung atau di bengkel terkait dengan materi-materi K3 yang telah saya sampaikan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, berdoa menurut agama dan saya masing-masing, berdoa di ini. Terima kasih, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.